saya Septi Rahayu Utami dari SMK Gema Nusantara Wonosobo. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas, sehingga mengharuskan kita untuk dapat melakukan secara daring. Adapun aplikasi yang saya gunakan pada pembelajaran daring ini antara lain adalah WA, Google Classroom, dan Zoom. Pada praktik pembelajaran ini, saya mengambil KD sistem sirkulasi yang saya implementasikan pada peserta didik di SMA Negeri 1 Selomurto. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba melaksanakan satu praktik pembelajaran daring dengan metode Discovery Learning. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, selalu semangat dalam pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya, silahkan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Kemudian untuk link absennya sudah Ibu berikan, silahkan kalian absensi, kemudian dikirim kembali. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, silahkan kalian masuk ke Google Classroom kalian, nanti akan Ibu bagikan LKPD dan yang lain-lain. Untuk pembelajaran hari ini masih sama seperti pembelajaran 1 dan 2. Nanti dengan menggunakan model Discovery Learning, kalian menganalisis 3 buah gambar yang berkaitan dengan materi, kemudian mengisi LKPD dan melakukan diskusi kelompok pada grup WA. Setelah itu kita melakukan presentasi pada Zoom. Baik anak-anak, silahkan masuk ke Classroom kalian. Ya, baik anak-anak, silahkan untuk berdiskusi. Ibu harap semua anggota kelompok bisa aktif untuk berdiskusi ya. Untuk waktu diskusi 20 menit, kemudian nanti kalau sudah selesai kita masuk ke Zoom untuk melakukan presentasi ya. Tolong hidupkan dulu baru kita mulai ya. Bu. Iya, iya Mas Aik. Ada darah. Ya. Kan khususnya itu kan ada 3. Nah, yang pertama itu
Apakah ada gambar warna biru dan warna koroner atau kolesterol pada pembuluh jantung. Selanjutnya yaitu bentuk sel darah merah tidak beraturan, dan yang terakhir yaitu hemofilia, darah sukar membeku. Kemudian pertanyaan apakah membuat disebabkan disebabkan oleh faktor keturunan? Jawabannya tidak. Ada juga yang disebabkan oleh dari kardiovaskuler adalah hal yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh penyakit kardiovaskuler adalah tujuan pada sistem darah dan organ peredaran darah. Contohnya yaitu yang pertama penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, kedua penyempitan pembuluh darah, pembentukan kerak di bagian dalam perut, keempat kekurangan zat dan gizi, 5 kelainan kromosom, 6 kelainan genetik pada darah, 7 faktor usia, 8 pola hidup tidak sehat. Bagus sekali Mbak Intan, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar 2 itu menganalisis tentang kelainan atau penyakit. Tadi sudah disebutkan tidak hanya hipotesisnya ya, analisisnya, tetapi juga menyebutkan, tadi sudah disebutkan juga jawabannya. Ya. Jawaban yang dari hipotesis tadi kan nomor 1, hipotesisnya yaitu perbedaan warna biru dan merah pada gambar nomor 1. Yang nomor 2, apa itu peredaran darah ganda. Terus yang nomor 3, peredaran darah manusia ada 2, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Apakah warna merah termasuk peredaran darah besar atau kecil, dan apakah warna biru termasuk peredaran darah besar atau kecil? Jawabannya yaitu yang pertama, warna biru melambangkan darah yang mengalir mengandung kaya akan karbon dioksida, sedangkan warna merah melambangkan darah kaya akan oksigen. Nomor 2, ada banyak masalah kesehatan atau kelainan yang berhubungan dengan sistem sirkulasi. Berikan deskripsi untuk setiap masalah dan kemudian tuliskan bagaimana masalah tersebut mempengaruhi kemampuan sistem sirkulasi untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana masalah tersebut dapat dicegah atau diobati. Deskripsi yang diberikan maksimal 5 kalimat. Yang itu Bu? Ya. A. Hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor tubuh dan cairan. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penurunan yang sering terjadi pada pria. Gejala utama hemofilia adalah darah sukar membeku sehingga menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Untuk hemofilia ringan, sudah sedang. Ya, silahkan Mbak Rodia untuk presentasikan hasil diskusi yang tadi sudah dilakukan. Yang berdasarkan wacana Teknologi, silahkan. yang berdasarkan wacana di atas, diskusikan dengan kelompokmu mengenai penerapan teknologi yang tepat berkaitan dengan kasus yang terjadi. Uraikan dalam deskripsi singkat. Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat otot tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang tepat, merupakan kondisi seumur hidup yang tidak dapat diobati. Oleh karena itu, dalam kasus demikian, penanganan efektif yang terdiri dari kombinasi obat-obatan, peralatan pemopang jantung, operasi perlu dilakukan. Bentar, Bu. Jawabannya, hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan. Kekurangan faktor pembekuan ini akan menyebabkan darah sukar membeku. Sekian, terima kasih. Mbak Rodia. Bahwa seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah ini yang akan karbon dioksida
hipotensi, hipertensi, anemia, leukemia, sklerosis, varises jantung koroner, thalassemia, dan hemofilia. Kemudian yang terakhir yaitu teknologi yang ada pada zaman saat ini untuk mengobati penyakit. Kardiovaskuler yang ada obat-obatan, peralatan Ya, yang kecil. Kemudian yang peredaran darah besar itu terjadi dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Farika bahwa peredaran darah manusia ini disebut sebagai peredaran darah ganda. Kenapa? Karena melewati jantung sebanyak 2 kali dan disebut sebagai peredaran darah tertutup karena melewati pembuluh. Kemudian kelainan ini ada yang kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi ini dibedakan menjadi 2. Ada gangguan secara genetis dan gangguan non genetis. Kalau yang genetis ini adalah diturunkan dari orang tuanya. Untuk evaluasi, kemudian ada refleksi dan satu lagi ada penugasan serta angket untuk motivasi. Silahkan kalian bisa buka pada Google Classroom, silahkan dikerjakan, kemudian dikirimkan pulang, dikirimkan ke ibu kembali, ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Kalau sudah jelas, silahkan kalian kembali ke Google Classroom untuk melakukan evaluasi dan yang lain. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, anak-anak, hebat sekali pembelajaran kalian hari ini. Aplaus untuk kita semua. Oke.